Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Dipersilakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk hari ini, siapa yang hadir? Hadir semua? Ibu panggil ya. Muhammad Fikri Firdaus, Muhammad Lutfi, Datang. Ijib Sakit apa? Muhammad Syafiq Saragi, Muhammad Fazri, Sakit izin apa? Muhammad Rehan, Nanda, Priwiti Syah Nugraha, hadir Bu. Putri, ada juga. Ada yang datang ya? Putri Amanda Marpau, Rahmayati, Risa Putri Nadira. Oh, cantik ya. Rizky Handayani, ada juga. Sri Nabila, Syafira Jaida. Oke. Ada nama yang dipanggil? Ada. Baik, di sini hari ini hari Sabtu kita akan belajar mengenal negara-negara ASEAN. Nah, mengenal negara-negara ASEAN itu penjabarannya atau submaterinya itu banyak, dimulai dari letak astronomisnya, bagaimana pengaruh yang terjadi, dan kemudian bagaimana sih atau apa sih negara-negara yang tergabung ke dalam negara-negara ASEAN. Nah, sebelum memulai pelajaran, pasti kalian sudah tahu ya apa itu negara ASEAN. Apa itu negara ASEAN? Siapa yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Silakan, jangan takut. Gak apa-apa. Oke, menjelaskan negara ASEAN merupakan negara Asia Tenggara. Nah, negara Asia Tenggara ini negara-negaranya ada 10 yang tergabung ke dalam negara ASEAN. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai mengenal negara-negara ASEAN. Langsung saja. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwasanya ada letak geografis negara-negara ASEAN itu. Ini kita bahas hari ini, letak geografis itu. Apa sih letak geografis itu, Bu? Letak geografis merupakan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya yang ada di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Nah, itu poin pertama. Untuk poin yang kedua, negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.050-100 km kuadrat. Besar ya negara ASEAN. Kenapa besar, Bu? Karena itu negaranya yang terlalu banyak, pasti negara itu besar. Yang ketiga, luas wilayah daratan lebih kurang 4.817.000 km kuadrat. Kemudian hasil laut memberikan sumbangan cukup besar. Hanya Laos yang tidak memiliki laut. Nah, untuk poin yang keempat perlu kita ketahui bahwasanya bukan berarti 10 negara ASEAN itu memiliki kelebihan. Namun ada kekurangan. Bukan kekurangan seperti dikatakan tadi bahwasanya ada satu negara yang tidak memiliki laut. Yaitu apa tadi? Laut. Betul sekali. Baik, yang terakhir adalah berdasarkan letak geografis, ASEAN itu terletak di antara dua samudra dan juga dua benua. Di mana dua samudra tersebut yaitu Hindia dan juga Pasifik. Nah, sedangkan dua benua itu yaitu adalah Asia dan juga Australia. Kita lanjut. Nah, inilah dia peta untuk letak geografis dan batas wilayah negara-negara ASEAN. Jadi, negara ASEAN ini bukan sembarangan. Ada batas-batasannya dan juga ada petanya yang menunjukkan bagian-bagian mana dari negara tersebut. Kita lanjut untuk bukan hanya letaknya, kita juga harus melihat ciri-cirinya. Nah, itu kan contoh. Misal, kalian mengenal suatu barang, nggak mungkin kalian nggak mengenal ciri-cirinya, pasti mengenal. Contohnya, ini apa? Buku kan? Bagaimana sih itu ciri-cirinya? Peta, panjang. Itu juga nama letak dari negara ASEAN ini. Bahwasanya ciri-cirinya yang pertama adalah compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Jangan menafsirkan atau jangan berpikir bahwasanya itu bulat. Hampir berarti masih mendekati. Lalu fragmented yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Kemudian elongated yaitu berbentuk memanjang. Lalu protrud yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Kita lanjut. Nah, tadi Ibu udah ngomong-ngomong nih, ada 10 negara-negara apa saja sih? Ini kita mulai dari yang pertama ya, Indonesia, negara kita. Wow, itu termasuk dari salah satu bagian negara ASEAN. Yang kedua, Malaysia, bagus.
bendera Indonesia. Kita lanjut, ini Singapura. Ini juga bendera-benderanya. Nah, itu yang terakhir, bukan hanya berbicara tentang letak geografisnya, bendera-benderanya, ciri-cirinya. Contoh, beri contoh lagi ya. Nggak mungkin kita nanti ada suatu hal gitu ya kan, nggak berdampak untuk kita. Contohnya kalau kayak kalian dan sekolah, terus nanti dampaknya apa? Kalian insya Allah juga sukses, amin, ya kan? Seperti itu juga dengan letak geografis, di mana dampaknya itu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif, dampak yang baik, dampak negatif, dampak yang buruk. Kita mulai. Tujuan pertama adalah dampak positifnya. Tidak terjadi perubahan suhu yang ekstrim di Indonesia. Yang kedua, memiliki berbagai jenis flora dan fauna. Makanya kita lihat banyak persebaran flora dan juga fauna di Indonesia ini diakibatkan kenapa? Karena adanya negara ASEAN ini. Oke. Untuk yang ketiga, adanya dua musim, yaitu kemarau dan juga hujan, seperti di bulan ini, bulan yang musim hujan. Yang kemudian keempat, jumlah penguapan suhu udara yang selalu tinggi. Nah, bukan hanya dampak positif saja, melainkan adanya dampak negatif dari geografis negara-negara ASEAN. Tingkat keamanan di perbatasan wilayah masih rendah, persaingan dagang yang sengit dengan negara-negara lain. Nah, untuk poin yang kedua yang dijelaskan ya, kenapa sih kok bisa persaingan dagang yang sengit? Itu namanya banyak. Jadi udah otomatis ada persaingan. Contoh aja ya, kita di kelas pasti ada merasa ada yang lebih satu. Kita juga bangga pasti, tapi persaingan itu dilakukan dengan cara yang benar. Oke, yang ketiga, menjadi tempat transaksi ilegal dari berbagai macam negara. Oke, selesai. Nah, itulah pelajaran kita hari ini mengenal negara-negara ASEAN. Nah, tadi kita sudah belajar tentang mengenal negara-negara ASEAN. Maka dari itu, ada pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini? Gak ada? Udah paham semua? Oke, kita lanjut ya. Di sini kalian keluarkan kertas lembar. Sudah? Jangan lupa diberi nama. Negara mana? Ya, negara mana yang tidak memiliki laut? Diulang sekali aja. Negara mana yang tidak memiliki laut? Lanjut soal kedua. Benua apa saja yang ada berdasarkan letak geografis? Benua apa saja yang ada berdasarkan letak geografis? Baik, Ibu kasih waktu untuk menjawabnya selama 10 menit saja. Nah, tadi kedua pertanyaan sudah dijawab selama 10 menit. Di sini silakan kalian duduk secara berpasangan. Dipersilakan. Nah, oke, sudah yang dipasangan. Jadi kan tadi kalian sudah menjawab secara masing-masing, ya kan? Sayang. Kalian tadi kan udah jawab masing-masing kan? Dari sini sekarang kalian ambil kertas baru, kalian diskusikan jawaban kalian tadi yang masing-masing dijawab, lalu tuliskan kembali jawaban kalian itu di satu kertas yang lembaran baru. Dipersilakan. Ibu beri waktu selama 5 menit.
Sangat sekali. Nah, berarti hari ini kalian sudah paham bagaimana mengenal negara-negara ASEAN itu, baik dari letak geografisnya dan juga letak bagaimana anggota-anggota yang ada di dalamnya. Nah, sekarang di sini Ibu akan meminta satu orang yang mau untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Cuci tangan aja. Nggak apa-apa, jangan takut. Oke, kita simpulkan sama-sama ya. Nah, tadi kita dimulai dari mengenal negara-negara ASEAN-nya, yaitu letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dan dari kenyataannya. Nah, untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini, kita harus mengenal negara ASEAN itu, bukan hanya keseluruhannya, tapi baik dari pengaruhnya. Kita harus mengkaji lagi nih, bagaimana luasnya, apa saja kekurangan-kekurangannya, dan sebagainya, supaya pemahaman kita lebih luas lagi. Nah, jadi hari ini sampai sini dulu pelajaran kita. Untuk minggu depan kita akan juga belajar tentang mengenal negara-negara ASEAN pada submateri mengenal letak astronomisnya. Silakan dibaca di rumah. Dan pembelajaran ini selesai. Untuk ketua kelas silakan dipimpin ke berdoa. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.